Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP K13, yaitu ayo kita berlatih 6.1. Nomor 1, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut ini. Sebelum kita akan menjawab soal-soal pada bagian ayo berlatih 6.1 ini, terlebih dahulu kita harus paham dulu tentang konsep teorema Pythagoras. Di sini teorema Pythagoras itu digunakan untuk segitiga siku-siku. Jadi di sini kita akan menghitung panjang salah satu sisinya, kita menggunakan teorema atau rumus Pythagoras. Jadi ini misalnya panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Maka untuk mencari C atau sisi miring atau sisi yang terpanjang atau biasa juga disebut hipotenusa, kita menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ini yang perlu diingat. Jadi untuk mencari sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang paling panjang, ini cirinya berhadapan dengan sudut siku-siku, yaitu sisi miring. Adalah rumusnya seperti ini. Jadi A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kemudian kalau mencari A dan B, ini namanya sisi siku-siku. Mencari B, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kalau kita cari B-nya. Sekarang kalau kita mau cari A-nya, yaitu A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Rumus-rumus inilah yang perlu kita ingat untuk menjawab soal-soal berikut. Oke, sekarang kita mulai jawab. Bagian A, kita lihat di sini adalah segitiga siku-siku. Yang dicari adalah sisi miring, sisi yang terpanjang. Makanya kita cari, jadi X-nya sama dengan berapa? Yang dicari karena sisi miring, maka kita gunakan rumus X pangkat 2 sama dengan 15 atau 12 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Jadi perlu diingat kalau yang dicari sisi miring itu ditambah seperti ini. Selesaikan, X pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 itu artinya 12 kali 12, yaitu 144. Tambah 15 pangkat 2 itu artinya 15 kali 15, yaitu 225. Sekarang kita selesaikan berikutnya. X pangkat 2 sama dengan kita jumlahkan 144 tambah 125 sama dengan 369. Kemudian kita mau cari X-nya. Pangkat 2 ini kita jadikan akar, yaitu akar 369. Jawaban sebenarnya sudah benar, cukup sampai di sini. Tapi kalaupun kita mau selesaikan, akar 369 itu sama dengan 3 akar 41. Ini adalah kita sederhanakan. Atau bisa juga kita jadikan pecahan desimal, yaitu 19,2. Jadi inilah jawaban untuk bagian A. Kemudian kita pindah bagian B. Kita cari X-nya di sini. Kita lihat di sini yang dicari berarti adalah bukan sisi miring, yaitu yang dicari adalah salah satu sisi siku-sikunya. Kita jawab B. X sama dengan berapa? Karena yang dicari sisi siku-sikunya, maka kita nanti akan menggunakan kurang. Kita tulis X pangkat 2 sama dengan ini 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2.
Setelah kita pasang rumusnya seperti ini, kita selesaikan. X pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 itu artinya 13 kali 13, yaitu 169. Kurang 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5, yaitu 25. X pangkat 2 sama dengan kita perkurangkan 169 kurang 25 sama dengan 144. Lalu kita cari X-nya, hilangkan pangkat 2-nya, kita jadikan akar 144 yaitu 12. Jadi panjangnya ini X adalah 12. Jadi 12 ini adalah akar dari 144. Kenapa 12? Karena 12 kali 12 sama dengan 144. Pindah bagian C. Langkah pertama kita lihat apanya yang dicari. Yang dicari di sini A. A ini adalah sisi siku-siku. Makanya nanti kita akan gunakan kurang. Kita jawab A sama dengan berapa? Jadi A pangkat 2 sama dengan sisi miringnya 10,6 pangkat 2 kurang 5,6 pangkat 2. A pangkat 2, 10,6 pangkat 2 itu sama 10 kali 6 kali 10,6. Sama dengan 112,36 kurang 5,6 pangkat 2 sama dengan 31,36. Lalu ini kita perkurangkan, hasilnya adalah 81. Setelah itu kita akarkan, jadi A sama dengan akar 81, yaitu sama dengan 9. Karena 9 kali 9, 81. Jadi panjang A sama dengan 9 inci. Oke, bagian D. Kita lihat di sini yang dicari adalah sisi siku-sikunya, yaitu A, berarti nanti kita gunakan kurang. A-nya berapa? Karena sisi siku-siku, maka kita perkurangkan. Apa yang duluan ditulis nanti? Yaitu ini, sisi miringnya 10,4 dipangkatkan 2, kurang 9,6 pangkat 2. Sudah itu kita selesaikan satu-satu. 10,4 pangkat 2 itu artinya 10,4 kali 10,4 yaitu 108,16 kurang 9,6 kali 9,6 sama dengan 92,16. Kita perkurangkan, hasilnya yaitu 16. Lalu kita akarkan, jadi mencari A, yaitu akar 16 sama dengan 4. Jadi panjang A adalah 4 meter. Jadi A ke sini itu adalah panjangnya 4 meter. Pindah bagian C, yang dicari adalah X-nya. X ini bertindak sebagai sisi siku-siku. Berarti kita perkurangkan nanti. X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 6 pangkat 2, 36. Kita perkurangkan, 64 kurang 36, 28. Berarti cari X sama dengan akar 28. Sebenarnya jawaban cukup sampai di sini juga sudah benar. Namun kalau kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 7. Atau bisa juga kita jadikan pecahan desimal 5,29. Sekarang bagian F, yang dicari adalah C-nya. C ini adalah sisi miring, berarti kita jumlahkan sebentar. Kita jawab, C sama dengan berapa? C adalah 9,6 pangkat 2 tambah 7,2 pangkat 2. Selesaikan, 92,16 tambah 7,2 kali 7,2, 51,84. Kita jumlahkan ini sama dengan 144. Setelah itu kita cari C-nya, kita akarkan akar 144, yaitu 12. Jadi panjang C adalah 12 kaki. Sekarang kita pindah di soal nomor 2, tujuan dipasangkan kawat bubut pada
suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Jadi ini tingginya 8 meter. Kemudian pertanyaan A, jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Sekarang kita jawab. Jadi A, cara yang akan kita lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut adalah dengan mengukur terlebih dahulu jarak antara tiang dan kawat bubut pada tanah. Jadi kita harus ukur dulu ini tiang ke ujung kawat bubut berapa meter. Berikutnya pertanyaan B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Nah, sekarang kita akan mau cari berapa ini kawat ini panjangnya kalau ini 6 meter. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, C inilah yang kita akan cari panjang kawat berapa kalau ininya 6 meter, ininya adalah 8 meter. Kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi C sama dengan berapa? Kita gunakan C pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36. C pangkat 2 sama dengan 100. Kita akarkan, akar 100 sama dengan 10. Jadi panjangnya ini adalah 10 meter. Jadi panjang kawat bubut yakni 10 meter. Soal nomor 3, tentukan nilai X pada kedua gambar berikut ini. Kita lihat gambar pertama, X ini berapa panjangnya ini. Tentunya harus kita tahu panjangnya ini. Tentu panjangnya ini karena ini adalah berbentuk persegi, berarti sini adalah 12. Setelah kita tahu bahwa ini panjangnya 12, maka kita bisa cari panjang X. Menggunakan Pitagoras, karena ini yang dicari adalah sisi siku-siku, berarti kita perkurangkan. X sama dengan berapa? X pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2. Jadi 12 ini berasal ini. Ini panjangnya sama ini dengan ini, yaitu 12. 20 pangkat 2 400 kurang 12 pangkat 2 144. X pangkat 2 sama dengan 256. Kita akarkan, akar 256 yaitu 16 cm. Jadi panjangnya ke sini itu adalah 16 cm. Kemudian gambar kedua kita cari panjang X ini. Oke, tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. Ini yang diketahui di sini segitiga ini adalah ini. Lantas yang dicari X-nya ini tidak bisa diselesaikan kalau hanya satu sisi ini diketahui. Makanya kita harus cari dulu sisi ini. Ini juga membentuk segitiga siku-siku. Anggaplah sisi ini kita namai T. Berapa panjang T? Kita cari. Jadi langkah pertama kita cari dulu T-nya tadi. T sama dengan berapa? Jadi ini anggap T-nya ini tadi. Jadi T pangkat 2 sama dengan ini, sisi miring 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 13 pangkat 2, 169, 5 pangkat 2, 25. Kita kurangkan 144. Lalu kita akarkan, akar 144 adalah 12. Sudah ketemu di sini 12, maka bisa kita cari panjang X-nya atau cari sisi miringnya. X pangkat 2 sama dengan 35 pangkat 2, ini dipangkatkan 2, tambah 12 pangkat 2. Yang ini tadi 12.
Kita selesaikan X pangkat 2 sama dengan 1225 tambah 144. Kita jumlahkan yaitu 1369. Lalu kita akarkan. Akar 1369 adalah 37. Jadi panjangnya ini adalah 37 mm. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.